Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Etidiana Sulistiawati, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan dengan NIDN 0701067901, dosen pada program studi D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Ar-Rahma. Bagi saya, seorang bidan bukan sekedar penolong persalinan, melainkan garda terdepan dan penggerak kesehatan di tengah masyarakat. Berangkat dari filosofi tersebut, pada video PDD UKTPT kali ini, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran untuk mata kuliah inti yang sangat dekat dengan denyut nadi masyarakat, yaitu asuhan kebidanan komunitas. Mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini diberikan pada semester genap dengan bobot 3 SKS teori. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis, komunikasi, dan praktek langsung di lapangan. Mahasiswa diajak untuk tidak hanya duduk di kelas, tetapi turun langsung, melakukan deteksi dini, penanganan resiko tinggi, hingga memberdayakan masyarakat melalui program-program nyata seperti posyandu dan kelas ibu. Sebagai wujud implementasi kurikulum OBE, mata kuliah ini dirancang untuk mewujudkan 3 capaian pembelajaran lulusan utama dari program studi, yaitu 1. Mahasiswa memiliki akhlakul karimah dan integritas tinggi dalam menjalankan profesinya di komunitas. 2. Mahasiswa menguasai konsep teoritis, prinsip kebidanan komunitas, dan determinan sosial kesehatan. 3. Mahasiswa mampu memberikan asuhan komprehensif pada perempuan, bayi, dan keluarga, serta mampu memberdayakan masyarakat. Dari ketiga CPL tersebut, kami menurunkannya menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Harapannya di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu 1. Menganalisis konsep sosiologi dan antropologi kesehatan untuk mengidentifikasi masalah ibu dan anak. 2. Melakukan komunikasi efektif, advokasi, dan negosiasi lintas sektoral. 3. Menyusun community diagnosis dan memberikan asuhan langsung pada keluarga binaan. 4. Serta merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sebagai solusi inovatif masalah lokal. Untuk mencapai target yang luar biasa tersebut, saya merancang ekosistem pembelajaran yang interaktif melalui 3 pendekatan, yaitu 1. Delivery. Pada tahap delivery, saya menggunakan tatap muka langsung. Materi teoritis disampaikan melalui ceramah interaktif, role play, simulasi, konseling, dan bedah studi kasus. 2. Interaksi. Pada tahap interaksi, pendekatan student center learning adalah kunci. Interaksi dibangun melalui metode case method dan project based learning. Mahasiswa tidak belajar sendiri, melainkan difasilitasi untuk berdiskusi, bekerja dalam tim, dan merancang proyek yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan nyata di masyarakat. Disinilah kemampuan empati, kepemimpinan, dan komunikasi lintas sektoral mereka diasah secara tajam. 3. Sistem penilaian. Pada tahap asesmen, saya menerapkan
sistem evaluasi yang objektif dan terukur untuk menilai seluruh ranah kompetensi. Komponen penilaian pada mata kuliah dengan 3 SKS teori ini didistribusikan ke dalam kehadiran 10%, kuis 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Penugasan 20%. Dengan proporsi ini, keaktifan harian dan pemahaman konseptual mahasiswa dapat dievaluasi secara seimbang. Untuk memberikan gambaran nyata bagaimana proses transfer ilmu dan interaksi ini terjadi, berikut saya cuplikan rekaman proses pembelajaran pada pertemuan kedua. Pada sesi ini, fokus kajian kita adalah mengidentifikasi tugas pokok dan tugas tambahan bidan di komunitas, serta menganalisis masalah kesehatan ibu dan anak berdasarkan determinan sosial kesehatan. Metode pembelajarannya sangat interaktif, melibatkan diskusi kelompok dan presentasi, di mana mahasiswa saya ajak untuk beradu gagasan dan membedah regulasi serta potret real permasalahan kesehatan di masyarakat secara kritis. Demikian pemaparan rancangan pembelajaran ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang utuh tentang komitmen kami dalam mencetak bidan komunitas yang unggul dan berakhlak mulia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses buat kita semua, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan semester 4. Pada perkuliahan hari ini pertemuan kedua. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum ini saya absensi dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Ya. Mbak Halimah ada? Ada Bu. Ya, Mbak Dina ada? Ada Bu. Mbak Siti Husaina? Ada Bu. Mbak Safira? Hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya. Mbak Abelia ada? Ada Bu. Ada. Terima kasih. Langsung saja kita membahas untuk materi pertemuan kedua, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab bidan komunitas. Ini adalah definisi dari bidan praktek mandiri. Sekarang disebut dengan TPMB, ya, tempat praktek mandiri bidan, ya. Di mana bidan ini adalah seseorang yang melakukan praktek secara mandiri dan dia bertanggung jawab penuh atas pelayanan yang diberikan bidan itu, baik pelayanan kesehatan maternal dan perinatal. Ya, pada aspek komunitas ini, pada bidan praktek mandiri itu mengutamakan keselamatan ibu bayi dalam setiap tindakan kebidanan. Ya, jadi peran utama bidan dalam praktek mandiri ini adalah pelayanan antenatal, pelayanan persalinan intranatal, pelayanan postnatal nifas, ya, termasuk juga pelayanan untuk bayi baru lahir, ya, sampai dengan balita usia 5 tahun. Kemudian pada kualifikasi dan legalitas, di mana untuk menjadi seorang bidan itu dia harus lulus dari D3 kebidanan. Perlu kita ketahui bahwasannya sekarang itu harus profesi. Bagaimana Bu dengan saya? Berarti nanti setelah lulus D3 kebidanan, mahasiswa bisa melanjutkan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S1 kebidanan dan profesi. Yang kedua, dia harus memiliki surat tanda registrasi atau yang disebut dengan STR dan SIP, surat izin praktek, di mana itu harus
memenuhi syarat-syarat dari surat izin praktek itu yang perlu diketahui ya. Kemudian ada kepatuhan peraturan praktek dan terkait dengan lisensi bermutu. Dari siapa surat izin praktek itu diperoleh? Yang pertama yaitu dari rekomendasi Dinas Kesehatan melalui syarat-syarat yang sudah kita penuhi tadi. Ada ijazah, ada sertifikasi kompetensi UKOM, kemudian ada STR, kemudian ada pengalaman kerja juga, di mana kita harus mencantumkan syarat-syarat lengkap untuk surat izin praktek. Di sini tugas utama bidan ya, di komunitas ada pelayanan antenatal, di mana pemeriksaan kehamilan itu dilakukan secara rutin. Setiap berapa pemeriksaan antenatal itu dilakukan setiap bulan. Trimester pertama dilakukan berapa kali? 1 kali. Ya, trimester kedua 2 kali. trimester ketiga 3 kali. Betul. Kemudian pelayanan persalinan normal. Perlu kita ketahui bahwasanya pelayanan persalinan normal ini kita kenal dengan asuhan persalinan normal (APN). Ada berapa langkah? 60 langkah. Ya, tahap-tahap itu harus kita lalui dan kita harus kompeten. Kalau kita nggak kompeten, kita tidak bisa melakukan pertolongan persalinan, karena seorang bidan itu dalam melakukan tindakan kebidanan dia harus kompeten. Ya. Kemudian pelayanan postnatal, nifas. Ibu nifas itu sampai usia berapa? 40 hari. 40 Hari. ya. Kemudian kita lanjutkan edukasi dan penyuluhan kesehatan. Ini sangat penting bagi ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menifas postnatal itu harus diberikan suatu penyuluhan edukasi. Contohnya kalau ibu itu hamil, kita berikan edukasi terkait makanan yang bergizi, kemudian kontrol rutin kehamilannya, keluhan-keluhannya, tanda-tanda bahaya kehamilan itu harus kita berikan edukasi. Ya. Kemudian untuk persalinan, bagaimana tanda-tanda persalinan seorang ibu yang mau melahirkan harus tahu. Ya. Kemudian untuk nifas, bagaimana ibu itu mengalami berhubungan ASI. Ya. Kemudian bagaimana jika bayinya itu tidak mau menetek. Nah, itu adalah masalah-masalah yang harus kita sampaikan, kita edukasi dan kita lakukan penyuluhan kesehatan. Ya, di sini ada pelayanan keluarga berencana. Pada bidan keluarga berencana ini, ya, kita memberikan suatu pelayanan yang kualitas, profesional, di mana berkontribusi pada penurunan angka kelahiran yang tidak direncanakan. Jadi kenapa kok dilakukan keluarga berencana? Untuk mengatur jarak kelahiran antara anak yang pertama dengan anak yang kedua, untuk mengatur jumlah kelahiran dari anak itu ya. Jadi kita harus tahu memberikan suatu konseling KB, kemudian memberikan metode kontrasepsi serta program KB. Kita harus paham ya, konseling KB-nya, apakah itu KB dengan obat hormonal, apakah itu KB dengan metode kalender, ya, metode senggama terputus. Kita harus paham. Kalau kita tahu, kita sudah pernah mempelajari terkait dengan materi keluarga berencana, terkait dengan kontrasepsi. Ada yang dikatakan metode sederhana, metode efektif, dan metode mantap, ya. Kemudian pelayanan kesehatan lingkungan. Jadi perlu kita ketahui dalam asuhan kebidanan komunitas itu pelayanan kesehatan lingkungan ini sangat penting, yaitu ada pencegahan penyakit menular seperti diare ya. Kalau kita di musim hujan, kita harus bisa menjaga kesehatan, baik itu kesehatan personal hygiene-nya ataupun kesehatan terkait dengan makanan ya, kita harus menjaga. Kemudian ada juga promosi kebersihan, cuci tangan, dan sanitasi. Ibu yakin semuanya sudah bisa bagaimana cara mencuci tangan? Ada berapa langkah? Ada 6 langkah. Ya, jadi mencuci tangan dengan cara 6 langkah ini sangat efektif
di mana bisa mencegah terjadinya penularan penyakit, mencegah terjadinya infeksi antara keluarga dan di masyarakat. Adanya monitoring lingkungan untuk kesehatan ibu dan bayi, itu jelas. Kalau lingkungan itu bersih, ibu akan sehat, bayinya juga akan sehat. Tetapi kalau lingkungan itu kotor, penuh dengan kuman, di mana ibu dan bayi itu tidak melakukan higienis sanitasi, pasti dia mudah terserang penyakit. Kemudian di sini ada kolaborasi tenaga kesehatan. Perlu kita ketahui bahwasannya untuk bidan praktek mandiri ini tidak bekerja sendiri. Dia itu bekerja sama dengan dokter, bekerja sama dengan perawat. Dia juga bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, di mana ini sangat penting ya untuk memastikan pelayanan yang komprehensif, aman dan bermutu bagi ibu dan bayi di komunitas ya. Kemudian adanya rujukan kasus. Jika kasus itu tidak bisa ditangani di tempat praktek mandiri bidan, itu harus segera dilakukan rujukan ya. Kemudian komunikasi, kita komunikasikan. Sebelum kita merujuk, kita harus memberikan komunikasi yang efektif. Kita harus melakukan informed consent kepada ibu dan keluarga sebelum dilakukan rujukan. Apakah sudah menyetujui untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit tersebut atau ke puskesmas? Ya, itu harus dengan komunikasi efektif. Setelah dilakukan komunikasi, sebelum dilakukan rujukan harus dilakukan tanda tangan persetujuan untuk rujukan atau informed consent ya. Kemudian koordinasi program. Perlu kita ketahui bahwasannya koordinasi ini dalam program kesehatan masyarakat, dokter, perawat, tenaga kesehatan itu di komunitas kita tahu adanya suatu baksos MOW. Nah, itu adalah suatu kegiatan program keluarga berencana ya, di mana untuk menurunkan terkait dengan angka meningkatnya terkait dengan kelahiran yang tidak diinginkan ya. Jadi jarak antara anak pertama dan kedua terlalu dekat, kemudian kelahiran dengan jumlah anak lebih dari 3. Nah, itu adalah suatu program dalam koordinasi, salah satunya yaitu ada di program keluarga berencana. Tantangan dalam praktek mandiri itu adanya keterbatasan sarana dan sumber daya. Jelas ya, perlu kita ketahui bahwasanya kita di tempat mandiri bidan praktek itu kan kita menolong persalinan dengan 6 tangan. Tetapi kalau itu sudah melewati batas kewenangan bidan ya, atau sudah melewati garis waspada, itu seorang bidan itu harus segera melakukan rujukan ya, tadi yang sudah disampaikan. Kemudian hambatan budaya dan pemahaman masyarakat itu masih banyak sekali kita ketahui bahwasanya jangan anak pertama nggak boleh seperti ini, misalkan harus melahirkan di bidan ya, harus melahirkan di puskesmas, jangan melahirkan ke rumah sakit ya. Sehingga opini masyarakat itu kalau melahirkan di rumah sakit nanti anak pertama dioperasi, anak kedua harus dioperasi. Nah, itu adalah budaya, opini yang ada di saat ini. Kita harus bisa memberikan pengertian. Bagaimana sih? Ya, apakah boleh melahirkan setelah anak pertama operasi, anak kedua bagaimana caranya agar bisa melahirkan secara normal dengan mengatur jarak kelahiran lebih dari 5 tahun, 6 tahun, itu akan memberikan atau edukasi yang baik ya. Jadi kita menghilangkan terkait hambatan-hambatan opini yang tidak baik di masyarakat. Kemudian pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi itu jelas ya. Jadi seorang bidan itu harus memberikan pelatihan, mengembangkan kompetensinya. Contoh nih, ada pelatihan setelah dia lulus mendapatkan ijazah D3 kebidanan bisa mengikuti pelatihan APN, bisa mengikuti pelatihan baby spa. Nah, itu ya. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi dan pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian pendampingan dan supervisi dari dinas kesehatan itu jelas, karena semua bentuk kegiatan tenaga kesehatan termasuk bidan
itu pelaporannya satu, yaitu semua tertuju pada dinas kesehatan setempat. Ya, di sini ada studi kasus ya. Jadi pada studi kasus ini seorang bidan itu berhasil menangani kehamilan beresiko rendah secara komprehensif ya. Sehingga proses pelayanan dimulai dari antenatal care, rutin, pendampingan persalinan normal hingga pemantauan postnatal nifasnya ya. Kemudian pemantauan nifas postnatal ibu dan bayi. Kolaborasi dengan keluarga dan kader kesehatan menjadi kunci keberhasilan pelayanan ya. Dari pembelajaran ini, deteksi dini resiko kehamilan dan edukasi keluarga terbukti, yaitu meningkatkan keberhasilan pelayanan dan menurunkan angka komplikasi di komunitas. Ya. Pada proses pelayanan, ya, pada antenatal pemeriksaan kehamilan rutin tadi setiap bulan, kemudian ada deteksi dini resiko, edukasi gizi ibu hamil, kemudian persalinan pendamping, ya, kemudian pembelajaran kasus, ya. Ini sangat penting karena tadi kita harus mengetahui betapa pentingnya deteksi dini dan rujukan tempat untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, ini adalah masa depan untuk bidan praktek mandiri ya. Peningkatan peran bidan dalam program kesehatan nasional, kemudian adanya pengembangan telemedicine untuk jangkauan layanan lebih luas ya, kemudian adaptasi teknologi dan regulasi baru dalam praktis kebidanan ya, kemudian digitalisasi, ini juga catatan kesehatan dan pelatihan online bidan. Jadi pelatihan itu sekarang sudah banyak pelatihan secara online ya, termasuk kita mencapai jumlah SKP ya. Pelatihan-pelatihan yang diadakan dari Kemenkes itu semua sudah online. Jadi kita harus mengikuti ya, karena sekarang tidak semua pelatihan itu dalam bentuk offline ya. Jadi kesimpulan untuk ini ya, terkait dengan bidan mandiri, peran sentral pelayanan kesehatan ibu dan anak di komunitas ini mencakup pelayanan klinis, edukasi, kolaborasi, dan manajemen lingkungan. Baik, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan pertemuan kedua asuhan kebidanan komunitas. Silakan, jika ada pertanyaan, silakan, Mbak. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Zainah Prabidya Kebidanan Seserat. Izin bertanya, pelayanan KIA kesehatan ibu dan anak dalam aspek komunitas itu terdiri dari pelayanan apa saja? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Muzaina. Pertanyaannya bagus sekali. Dalam asuhan kebidanan komunitas, pelayanan KIA itu meliputi apa saja, Bu? Tadi sudah Ibu sampaikan, tetapi memang belum secara lengkap ya, atau belum bisa kurang dipahami. Ada pelayanan ibu. Pelayanan itu dimulai sejak ibu itu pelayanan apa? Kesehatan reproduksi. Ya. Pelayanan antenatal care, pelayanan intranatal care, pelayanan postnatal care, pelayanan KB itu juga termasuk pada pelayanan ibu ya. Kemudian pelayanan untuk anak, karena Mbak Muzaina tadi menyatakan pelayanan KIA, pelayanan anak apa aja Bu? Jadi pelayanannya mulai dari bayi baru lahir. Bayi baru lahir usia berapa? Usia 0 sampai dengan 28 hari. Apa saja? Perawatan bayi baru lahir, pemberian imunisasi, ya. Kemudian pada bayi itu juga dilakukan apa? Pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala pada saat bayi itu setelah dilakukan perawatan saat dia di tempat Fasiankes atau di tempat praktek mandiri bidan itu juga dilakukan pelayanan berkelanjutan
ya dia harus kontrol sama ibunya. Kemudian diperiksa apakah bayinya ini berat badannya nambah, apakah panjang badannya nambah, apakah dia mau menetei, ya. Kemudian pelayanan bayi baru lahir, pelayanan balita, bayi berapa? Bawah 3 tahun. Kemudian pelayanan balita bawah 5 tahun sampai dengan prasekolah. Jadi pelayanan KIA itu ibu dan anak mulai dari bayi anak-anak ini sampai usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai dia prasekolah. Ya, jadi itu yang kita pelajari pada aspek komunitas. Apa saja sih termasuk tumbuh kembang bayi? Ya, itu juga kita pelajari yang dikatakan pelayanan KIA. Begitu. Sudah dipahami Mbak Muzaina? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ya. Dari Ibu itu saja. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat, sukses buat kita